Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan nama saya Imas Kurnia Azhara dengan nomor NIM 2104040140170 dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, kelas A, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan pembuatan dari 3 peta. Yang pertama ada peta tematik untuk peta tematik perekonomian dan kepadatan penduduk untuk Kecamatan Jenawi dan Kerjo, Kabupaten Karanganyar. Yang kedua ada peta tutupan lahan untuk Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Dan yang terakhir, ada peta sebaran fasilitas di Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Dengan begitu, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita coba. Baik, pertama-tama mari kita mulai dengan pembuatan peta tematik persebaran Baik, pertama-tama mari kita mulai dengan peta tematik kepadatan penduduk dan perekonomian Kecamatan Jerawi dan Kerjo. Di sini kita bisa memulainya dengan membuka aplikasi QGIS, lalu yang kedua kita membutuhkan SHP Kabupaten Karanganyar. Di sini saya sudah menyiapkan SHP-nya, jadi bisa langsung di-drag atau dimasukkan saja ke QGIS-nya. Lalu setelah muncul, yang kedua, kita memerlukan data-data yang telah dihimpun dalam bentuk Excel seperti ini. Di sini telah terlihat bahwa ada data-data seperti elevasi, kependudukan, perekonomian, hingga kesejahteraan. Namun, karena dalam bentuk Excel ini, QGIS belum bisa memprosesnya, sehingga kita perlu untuk mengubah jenis filenya menjadi CSV. Dengan cara mengklik File, lalu Save As, kemudian pilih folder tempat ingin disimpannya, lalu bisa diketikkan file name untuk file CSV-nya dan Save As type-nya pilih CSV. Kemudian setelahnya itu bisa dipilih Save. Namun karena saya sudah memilikinya, nah, saya akan langsung memasukkannya saja ke QGIS. Caranya dengan klik layer, lalu add layer, add delimited text layer, kemudian setelah muncul pop-up seperti ini, bisa pilih titik 3 ini atau close pada kolom file name, lalu pilih file CSV tadi, lalu pilih open, dan di sini pastikan file formatnya sudah CSV, geometry definition-nya sudah no geometry, geometry CSV sudah BGS 84 dan UTM zone 49S. Setelah semuanya sudah terpastikan, kita bisa pilih add, lalu close. Di sini sudah muncul layarnya, kita bisa cek terlebih dahulu. Oke, di sini sudah datanya sudah tersedia semua, bisa kita close dulu. Kemudian bisa kita cek juga untuk atribut table dari SAP, bisa dengan klik di sini, sudah ada juga, kita bisa silang dulu. Kemudian bisa kita mulai untuk awalan pembuatan peta tematik dengan cara menggabungkan data dari SAP Kabupaten Karanganyar tadi dengan file dari CSV tadi yang telah dimasukkan. Dengan cara klik kanan pada SAP Karanganyar tadi, pilih Properties, kemudian pilih Join, lalu pada pilih tanda plus seperti ini. Pada join layer bisa dipilih file CSV tadi, lalu join field bisa dipilih nama BJ, target field juga nama BJ. Pada join field dan target field harus sama karena antara kedua data atau layar tersebut harus ada kesamaan untuk penggabungan data. Lalu pilih OK, apply, lalu OK lagi.
Setelah itu bisa kita cek kembali atribut table-nya. Sudah ada. Baik. Kemudian karena saya akan membuat peta tematik terkhusus untuk Kecamatan Jawi dan Tejo saja, jadi kita perlu pemilihan desa, maksud saya memilih desa yang akan masuk kepada peta tematik tersebut dengan cara selected features dengan membuka atribut table tadi. Untuk memudahkan pencarian, bisa diurutkan dengan klik di sini. Pilih untuk yang Jenawi, kita bisa blok. Di sini. Lalu yang untuk Kerjonya, kita blok juga. Setelah itu bisa kita cek dulu, sudah benarkah wilayah kawasannya. Jika sudah benar, bisa kita klik kanan pada layer, pilih properti, maksud saya bisa pilih export, lalu save selected features as, lalu bisa pilih di sini kita namakan Jenawi Strip Kerjo. Lalu kita pilih save dan kita klik OK. Setelah itu layar sudah terekspor, kita bisa mulai untuk pembuatan peta tematik pada Kecamatan Jenawi dan Kecamatan Kerjo. Untuk layer Kabupaten Karanganyarnya bisa ditutup dan kita fokus pada Kecamatan Jenawi dan Kerjo ini. Langkah pertama untuk pembuatan peta tematik ini adalah kita pertama cek dulu untuk tabel atributnya. Di sini sudah ada semua. Urutannya pun sama dengan yang di Excel, namun ada perbedaan dalam penamaan di sini. Bila dibandingkan akan terlihat seperti ini. Di sini untuk perekonomian diwakilkan dengan profil K5, sedangkan di Excel untuk perekonomian diwakilkan oleh Podans. Dan maksud saya untuk profil K5 itu kepadatan penduduk, Podans itu kepadatan penduduk. Lalu untuk perekonomian sendiri diwakilkan oleh profil K7 di QGIS, dan di Excel sendiri diwakilkan oleh KKS. Kemudian bisa kita tutup saja ini Excel-nya dan atribut tabelnya. Lalu kita bisa mulai dengan pembuatan peta tematik untuk kepadatan penduduk terlebih dahulu. Dengan awal mula, klik kanan pada layer, lalu properties. Setelah muncul pop-up, bisa pilih simbologi, dan pada single simbol ini bisa dipilih graduated. Pada value, bisa dipilih profil K5 yang mewakilkan kepadatan penduduk tadi. Lalu untuk color bisa kita pilih warna. Di sini saya memilih warna merah. Lalu pastikan kelas di sini sudah ada 5 dan kita bisa mulai untuk classify. Setelah muncul classify ini, bisa kita lihat di sini ada legend-nya. Pada kolom legend ini bisa kita ubah penamaannya, mulai dari sangat rendah, cukup, tinggi, hingga sangat tinggi. Setelah itu bisa kita klik apply, lalu OK. Berikut merupakan peta tematik dari peta tematik
kepadatan penduduk dari Kecamatan Jawi dan Tujuh. Setelah ini bisa dilengkapi dengan beberapa elemen lainnya seperti sungai, jalan, dan lain-lain, dan di layout untuk menyempurnakan peta tematik tersebut. Kemudian kita akan beralih ke peta tematik perekonomian Kecamatan Jinawi dan Kerjo. Di sini saya akan menduplikat layer ini dulu supaya bisa terpisahkan dan bisa dibandingkan nantinya dengan cara klik kanan pada layer lalu pilih duplicate layer. Nah, setelah ini kita bisa pencet salah satu layer, lalu kita mulai untuk pembuatan peta tematik perekonomiannya. Di sini kita bisa klik kanan lagi, karena langkah-langkahnya sama dengan yang sebelumnya, peta tematik kepadatan penduduk, yaitu dengan klik properties, lalu pilih profil K7. Pilih range, kasusnya tetap 5, lalu kita klik specify. Di sini sudah terlihat lalu kita bisa ubah legendnya seperti tadi, mulai dari sangat rendah, sedang, tinggi, hingga sangat tinggi. Setelah itu bisa kita klik apply, lalu berikut merupakan peta tematik perekonomian untuk Kecamatan Jinawi dan Kerjo. Sama seperti sebelumnya, bisa langsung di layout dan ditambahkan seperti jalan, sungai, batas kecamatan, batas wilayah, dan lain-lain untuk memperlengkap hasil dari peta tematiknya nanti. Di sini kemudian di sini bisa kita bandingkan untuk peta tematik perekonomian dan kepadatan penduduk. Di sini peta perekonomian dan ini merupakan peta kepadatan penduduk. Baik, sekian dari saya untuk peta tematik perekonomian dan kepadatan penduduk Kecamatan Jinawi dan Kerjo. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan peta tutupan lahan Desa Sidomukti, Kecamatan Jinawi, Kabupaten Karanganyar. Nah, selanjutnya kita bisa mulai untuk pembuatan peta tutupan lahan Desa Sidomukti, Kecamatan Jinawi, Kabupaten Karanganyar. Di sini pertama-tama kita siapkan dulu aplikasi ArcGIS, bisa kita buka terlebih dahulu, kemudian kita memerlukan juga SAP dari Desa Sidomuktinya itu sendiri. Di sini saya sudah memilikinya, jadi bisa tinggal di drag atau dimasukkan. Bisa ditunggu sebentar. Oke, di sini sudah terlihat layer SHP-nya. Kemudian kita juga membutuhkan Landsat, Citra Landsat, terkhusus untuk band 2, band 3, dan band 4. Jadi di sini saya juga sudah memilikinya. Bisa tinggal langsung di drag aja. Di sini ada band 2, kemudian ada band 3, dan yang terakhir ada band 4. Lalu setelah sudah terlihat seperti ini, kita mulai untuk prosesnya. Di sini kita buka toolbox-nya dulu, kemudian pilih Spatial Analysis Tools, lalu pilih Extraction, dan pilih Extract by Mass. Setelah pop-up sudah muncul seperti ini, pada input raster bisa dipilih
band 2 terlebih dahulu. Nantinya akan diekstrak by mask satu persatu setiap band. Ini not responding sebentar, ditunggu saja. Ya. Setelah itu kita masukkan input raster or filter mask datanya, Sidomukti atau desanya, lalu kita klik OK aja. Kita tunggu dulu prosesinya. Sudah terlihat, sudah selesai. Lalu kita lanjutkan dengan band ketiga. Di sini juga masih sama, pakai Sidomukti. Lalu OK lagi. Ditunggu lagi. Sudah, kemudian yang terakhir untuk band 4-nya. Pilih Sidomukti juga, klik OK. Kalau sudah semua terproses, band-band yang di bawahnya ini bisa kita hilangkan atau disembunyikan supaya tidak terlalu mengganggu. Kemudian kita bisa lanjut ke Data Management Tools. Kemudian pilih raster. Lalu raster processing dan composite band. Di sini pada input raster kita input hasil dari yang tadi, namun berdasarkan dari angka yang terbesar. Dari band 4, band 3, baru band 2. Yaitu dari TIF 9, kemudian kita pilih TIF 8, lalu TIF 7. Setelah itu langsung bisa klik OK. Ditunggu dulu prosesinya. Oke, sudah muncul, kita bisa sembunyikan lagi untuk hasil dari yang tadi, band yang tadi, supaya tidak terlalu mengganggu. Dan untuk yang layer SAP desainnya juga bisa disembunyikan juga. Jadi ini terlihat hasil dari composite band tadi. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk membuat peta tutupan lahan, yang selanjutnya itu bisa dimulai dengan kita klik Customize, lalu pilih Toolbar, pilih Image Classification, yang tadi di sini, yang ini. Kemudian kita cek juga untuk extension-nya. Tunggu sebentar sampai papanya muncul. Di sini sudah terchecklist semua, pastikan sudah terchecklist seluruh extension-nya, lalu kita klik close. Kemudian di sini pada image classification, kita ganti pada image classification layer-nya menjadi extract TIF 9 yang composite band. Setelah itu baru kita bisa mulai untuk draw polygon, kita klik draw polygon, dan pilih yang circle. Nah, di sini bisa kita bulat-bulatkan draw polygon, circle-nya di sini untuk pemukiman. Kita mulai untuk pemukiman terlebih dahulu. Sudah, jika sudah, bisa
klik training sample manager-nya, sudah terlihat ini ada 14. Ini kita bisa merge dulu dengan cara di blok semuanya untuk di merge menjadi satu, lalu klik ini merge training samples. Setelah itu kita ubah class name-nya menjadi pemukiman, karena tadi kita untuk tutupan lahan pemukiman terlebih dahulu. Kemudian color kita ganti warna kuning sesuai dengan warna pemukiman. Setelah itu kita lanjut, kita draw polygon lagi untuk yang sawah. Ya. Gambar setelah itu bisa kita klik lagi tadi training sample manager-nya, kita blok lagi selain yang pemukiman, lalu kita klik merge training sample cell lagi. Setelah itu kita ubah class name-nya jadi sawah. Color-nya kita ubah juga jadi misal hijau muda. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi satu lagi untuk vegetasi. Kita gambar poligonnya lagi. Jika sudah, kita klik lagi training sample manager-nya dan seperti tadi, kita blok lagi untuk di merge menjadi satu, menjadi vegetasi. Color-nya juga bisa diubah jadi hijau yang lebih tua. Lalu setelah itu kita bisa save untuk layer ini. Bisa di-save di mana saja sesuai keinginan Anda. Lalu kita bisa klik save. Oke, jika sudah tersimpan, kita bisa lanjutkan ke sini, ke image classification lagi. Kita pilih classification, maximum likelihood classification. Lalu di sini pada input raster band harus memasukkan extractive 9 yang composite band yang tadi. Lalu di input signature file juga dimasukkan file yang tadi sudah kita download. Cari dulu file. Kita klik open. Lalu bisa kita klik OK. Kita tunggu dulu sebentar prosesnya. Oke, sini sudah muncul, namun warnanya masih berbeda dengan yang tadi kita sudah buat. Dengan begitu, kita bisa ganti warnanya dengan klik kanan pada layer, lalu pilih Properties, dan di sini kita bisa ubah warnanya. Misal di sini satu tadi pemukiman, jadi kita beri warna kuning. Lalu di sini dinamakan pemukiman. Lalu di sini ada warna hijau untuk sawah, hijau muda. Dan yang terakhir ada warna hijau tua.
untuk warna vegetasi. Setelah itu kita bisa langsung oke, dan warnanya sudah berubah. Namun karena ini masih ada lingkaran-lingkaran ini, kita bisa hilangkan dengan cara pilih clear training samples. Maka di sini setelah selesai, peta untuk tutupan lahan dari Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Setelah ini bisa dilanjutkan dengan proses layout untuk menghasilkan peta yang sesungguhnya. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembuatan peta sebaran fasilitas Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Yang terakhir ada peta persebaran fasilitas Desa Sidomukti, Kecamatan Jenawi. Di sini hal yang pertama perlu dilakukan adalah membuka aplikasi Google Earth Pro pada device masing-masing. Setelah muncul aplikasinya, kemudian bisa kita cari wilayah yang akan dijadikan peta sebaran fasilitasnya. Di sini saya akan memakai Desa Sidomukti, jadi bisa di-search di kolom sebelah kiri ini. Bisa diklik lalu telusuri. Tunggu sebentar. Oke, setelah sudah muncul petanya, maksud saya wilayahnya sudah terlihat, kemudian kita bisa lanjutkan dengan langkah selanjutnya untuk pembuatan peta persebarannya. Di sini kita lihat pada kolom sebelah kiri ada tempat. Kita bisa klik kanan pada tempatku, kemudian tambahkan folder, dan setelah pop-up ini sudah muncul, bisa dituliskan nama untuk fasilitas yang ingin dicari titik-titiknya terlebih dahulu. Di sini saya akan mencari titik untuk pendidikan, jadi bisa diketik saja, lalu setelahnya bisa diklik OK. Lalu akan muncul folder kecil seperti ini, dan kita bisa lanjut untuk mencari titik-titik dari fasilitas pendidikan ini. Caranya bisa kita kembali ke kolom pencariannya. Di sini misalkan untuk pendidikan dicari sekolah dasar. Bisa diklik lalu telusuri. Nah, di sini sudah terlihat titik-titiknya. Ada TK1 Sidomukti, SD Negeri 3 Sidomukti, dan SD 2 Negeri Sidomukti. Cara untuk penanda letak titik-titiknya ini bisa dipakai cara untuk klik tanda kuning ini, tanda pin kuning ini, atau tanda letak. Kemudian kita letakkan pada titik-titik fasilitasnya. Di sini misalkan ada SD Negeri 3 Sidomukti, bisa di zoom untuk lebih akurat tempatnya. Kemudian pada kolom nama bisa diisikan nama dari fasilitas tersebut. Misalkan di sini ada SD Negeri Sidomukti. SD Negeri 3 Sidomukti. Kemudian bisa diklik OK jika sudah selesai, dan dilanjutkan untuk menandai titik-titik lainnya. Seperti di sini ada TK 01 Sidomukti, bisa klik tambahkan tanda letak, kita zoom dulu, kemudian kita namakan TK 01 Sidomukti. Klik OK,
Dan yang terakhir, titik terakhir ada SD 2 Sidomukti. Kita tambahkan tanda letak lagi. Sekitar sini ya. Ini kita bisa namakan SD Negeri 02 Sidomukti. Dan kita klik OK. Setelah itu sudah ada 3 titik. Di sini sudah terlihat titiknya juga. Kita bisa save titik-titik ini untuk bisa dimasukkan ke QGIS, sehingga bisa diolah menjadi peta persebaran. Sini kita bisa klik kanan pada folder pendidikan ini untuk save-nya. Pilih simpan tempat sebagai. Lalu bisa isikan file name-nya dengan penamaan yang diinginkan. Di sini saya akan menamakannya Pendidikan Desa Sidomukti. Kita klik save. Dan nantinya akan tersimpan secara otomatis. Kemudian untuk fasilitas-fasilitas lainnya ada peribadatan, kesehatan, dan perekonomian. Kebetulan di sini saya sudah mendapatkan datanya. Seperti peribadatan, ada beberapa titik seperti Masjid Jido Sidomukti, Masjid Duet Sidomukti Jenawi, dan lainnya. Kemudian untuk fasilitas perekonomian, ada Intip Goreng Giri Mukti, ada Bintang Fotokopi, ada Cirakoi Farm, ada Ruskoi, dan yang terakhir ada kesehatan. Namun di kesehatan ini untuk Desa Sidomukti tidak ditemukan maupun berupa puskesmas, klinik maupun rumah sakit. Kemudian kita bisa save juga untuk setiap folder tadi, sehingga bisa dipindahkan. Klik kanan, lalu simpan tempat sebagai, dinamakan Peribadatan Desa Sidomukti. Kita bisa klik save, lalu perekonomian juga. Nah, untuk kesehatan sendiri karena tidak ada, jadi kita tidak perlu save. Dan selanjutnya kita bisa lanjut ke aplikasi QGIS. Kita bisa buka aplikasinya seperti ini. Lalu selanjutnya kita tentunya perlu SHP dari Desa Sidomuktinya itu sendiri. Yang pertama, kita masukkan dulu SHP-nya. Bisa di-drag atau dimasukkan aja langsung sampai muncul seperti ini. Lalu kita juga masukkan titik-titik tadi, titik pendidikan, titik perekonomian, dan juga titik peribadatan. Nah, sudah jadi di sini nantinya ini untuk titik-titik ini bisa diubah pewarnaan maupun bentuknya. Bisa dengan cara klik kanan pada layer, kemudian klik properties, lalu bisa diubah pada kolom color ini, dan bisa diubah bentuknya pada kolom ini. Nah, setelah itu peta persebaran fasilitas untuk Desa Sidomukti ini sudah selesai, tinggal dibutuhkan layout untuk memperlengkap peta persebarannya. Sekian untuk peta persebaran fasilitas Sidomukti, Desa Sidomukti. Semoga bermanfaat. Baik, berikut tadi merupakan langkah-langkah pembuatan petanya, yaitu peta tematik
kepadatan penduduk dan perekonomian, kemudian juga ada peta tutupan lahan, dan juga peta persebaran fasilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Stay safe.